Terdapat suatu tempat yang sangat dalam dan mengerikan di bumi ini. Tempat itu disebut sebagai Palung Mariana. Kalian mungkin telah pernah mendengar ini sebelumnya, seperti yang telah diajarkan pada bangku sekolah, bahwa Gunung Everest adalah tempat yang tertinggi di atas bumi ini. Dan mungkin kamu juga pernah mendengar bahwa Palung Mariana adalah tempat yang terdalam di lautan. Dan seperti itulah hal yang diajarkan pada bangku sekolah. Beberapa orang telah diberikan penjelasan yang lebih dalam tentang bagaimana dan apa misteri dari lautan yang terdalam ini. Kamu tidak dapat membayangkan rahasia apa yang tersembunyi dan seberapa aneh makhluk yang tinggal di dalam Palung Mariana. Jurang dalam yang terletak di Laut Pasifik Barat ini berada di dekat Pulau Mariana. Palung Mariana berbentuk F besar dengan panjang 1.500 km dan kedalamannya lebih dari 11.000 km. Dengan begitu, sebuah objek setinggi Gunung Everest dapat dibuang dengan mudahnya ke dalam jurang yang tak berdasar ini dan masih menyisakan lebih dari 1 km jarak ke permukaan air. Sungguh sangat mengerikannya. Dan sekarang adalah tentang siapakah penghuninya. Sejak lama diasumsikan bahwa kekosongan telah berjaya dan kehidupan di sana adalah mustahil di tempat terpencil dan mengerikan. Akan tetapi, kapal pesiar Soviet Vidyas membuktikan hal sebaliknya. Di tahun 1958, para peneliti menemukan kehidupan di kedalaman 7.000 meter. Makin banyak bukti menunjukkan bahwa penghuni dari Palung Mariana ini hidup dan tidak hanya dalam jumlah yang besar, tetapi juga pada waktu itu dan sejak dulu kala tidak mempengaruhi mereka sedikit pun. Dengan tambahan berbagai macam bakteri, invertebrata, dan moluska, terdapat banyak makhluk-makhluk yang tidak teridentifikasi sampai hari ini. Mereka adalah monster sesungguhnya. 1960, Jacques Spizarz, seorang peneliti Swiss dari Swiss, merupakan orang pertama yang melakukan ekspedisi ke dalam Gargantuan Gorge di Palung Mariana dengan bantuan kapal peneliti laut dalam batis Cape Triste mencapai titik terendah samudra dunia. Mereka yang disebut penantang jurang menyelam sejauh 11.000 meter ke bawah permukaan laut. Kedua pria pemberani ini tinggal di sana tidak lebih dari 20 menit. Tetapi mereka melihat ada banyak kehidupan di Palung Mariana. Penemuan itu merupakan sensasi yang mendunia. Kurang lebih sekitar 3 ton per sentimeter tekanan air yang mencapai 703 kg per meter persegi, yang artinya orang yang berenang di palung paling dasar akan merasakan seolah tubuhnya seperti ditindih 50 pesawat jet jumbo. Akan tetapi, ikan di sekitarnya seakan-akan tidak merasakan apa-apa. Kerang-kerang besar dan ikan-ikan spesies aneh yang tidak diketahui sains dengan mudahnya dapat hidup di kondisi yang mengerikan seperti itu. Namun dengan ditemukannya kehidupan di kedalaman 11.000 meter, bukan satu-satunya yang membuat ekspedisi selam ini terkenal, atau harus kita katakan terkenal buruknya. Bertahun-tahun kemudian, catatan dari Jacques Spizarz diklasifikasikan. Darah membeku di pembuluh darah dan informasi yang ditemukan di dalamnya. Seorang peneliti mencatat sebuah penemuan yang mengerikan dalam setengah perjalanannya ke dasar jurang. Terkutip bahwa sebuah objek besar berbentuk piringan menemani kapal batis Cape kita, dan terlihat dari jendela kapal. Objek tersebut melayang dan pastinya memandang ke arah kami. Objek tersebut terlihat dengan jelas. Objek itu benar-benar ada, akan tetapi objek tersebut menghilang dari pandangan kita setelah beberapa menit. Siapa atau apakah benda itu? Dan hal tersebut masih menjadi misteri. Kurangnya pengetahuan kita tentang fenomena ini menyarankan bahwa mungkin benda itu memang makhluk dari lingkungan bawah laut yang tidak diketahui, atau mungkin garis keturunan dari beberapa makhluk cerdas kuno. Bicara tentang makhluk kuno, 1985, kru kapal Amerika Glomar Challenger dengan hati-hati mempelajari dasar dari cekungan yang tidak rata di bawah laut, menurunkan mesin yang berbentuk bulat sepanjang 9 meter yang dinamakan Hedgehog ke dalam lautan. Tiba-tiba komputernya mulai merekam suara yang aneh. Kabel yang dikaitkan ke mesin ditarik, dan terus ditarik, hampir sampai putus. Para periset bergegas membawa alat tersebut ke permukaan untuk mencari alasan dari kejadian aneh ini. Mereka berusaha untuk menariknya kembali, tapi mesin tersebut tidak bergerak di dalam kedalaman lautan. Ada sesuatu yang memegang erat mesin tersebut dan tidak mau melepaskannya. Tapi akhirnya setelah 3 jam berjuang, alat tersebut akhirnya dapat naik ke permukaan. Tekanan yang tidak diketahui telah melepaskannya, dan kemudian ketika alat ditarik dari dasar laut, sebuah pemandangan mengerikan terungkap kepada para ilmuwan. Alat itu terlihat seolah-olah telah berada di rahang monster bawah laut, karena terdapat bekas gigitan pada pelapisan dan beberapa kabel baja telah putus. Seperti apakah makhluk yang telah melakukan insiden itu? Karena insiden yang telah terjadi, semua anggota sangat cemas dan ketakutan. Versi resmi kecelakaan tersebut yang akhirnya diungkap di publik bahwa alat tersebut terjebak pada sebuah batu yang menyebabkan kerusakan.
Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan banyak spekulasi yang mengkhawatirkan. Tetapi kru tahu bahwa ada sesuatu yang besar dan sangat kuat di sana, pada kedalaman 11 km. Setelah diteliti lebih lanjut, ditemukan bahwa bagian bawah Parit Mariana ditutupi dengan berbagai gunung, tetapi daerah tepat di mana penelitian dilakukan adalah area yang tandus sehingga tidak ada batu tunggal, tidak ada apa-apa yang dapat menahan alat tersebut. Jika memang demikian, pastinya alat instrumen pendeteksi pasti akan mendeteksi bebatuan sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan maupun tabrakan, tetapi hal tersebut tidak terjadi. Kemudian ahli biologi menyarankan versi yang lain yang lebih sensasional dari kejadian tersebut setelah secara sistematis meninjau semua laporan jangka panjang dari para peneliti. Vonis mereka bahwa raksasa purba monster Megalodon lah yang merusak kabel di platform tersebut. Makhluk prasejarah besar ini yang berbobot 5 ton dan panjangnya 22 meter adalah nenek moyang hiu modern yang telah lama punah. Diyakini bahwa mereka telah menghilang lebih dari 1,5 juta tahun yang lalu. Tetapi jika laporan itu benar, maka Megalodon belum meninggalkan dunia ini. Akan tetapi, mereka menemukan tempat berlindung di kedalaman Parit Mariana. Ide ini tidak muncul begitu saja, akan tetapi dibuktikan dengan ditemukannya gigi raksasa seukuran tangan seorang pria. Ilmuwan yang bertanggung jawab menegaskan bahwa gigi itu memang milik Megalodon, makhluk purba. Beberapa tahun kemudian, kapal kargo kering milik pria Jepang yang pernah melewati Palung Mariana memiliki cerita mengerikan, di mana mereka pernah menerima serangan tidak diketahui pada sisi kapal mereka yang menyebabkan kapal itu terhempas ke permukaan air. Tetapi anehnya, pada saat yang sama, permukaan air benar-benar tenang, tidak ada karang ataupun hambatan yang dapat membuat kapal tersebut tersentak. Laut memang selalu menyimpan banyak misteri. Mungkinkah itu beberapa binatang buas? Bayangkan kengerian yang harus dialami para pelaut. Dan di sini adalah contoh terbaru para ilmuwan selama ekspedisi baru-baru ini menemukan unintel efisien yang sekarang dan kemudian terlihat seperti alien dari planet lain. Tubuh ubur-ubur dengan tentakel panjangnya bersinar merah dan ilmuwan telah mengabadikannya pada cuplikan video. Makhluk itu merupakan genus Prosota ubur-ubur dan memiliki 2 set tentakel. Tentakel seperti yang bisa kita lihat memanjang dan menakutkan, sementara tubuh tetap tak bergerak. Perilaku ini menunjukkan bahwa dia memburu mangsanya dengan memikat mereka untuk menyergap. Makhluk ini ditemukan di daerah misterius dan sedikit diketahui dari Palung Mariana yang disebut sebagai puncak kapal selam. Teka-teki di kedalaman sekitar 3.700 meter. Mungkin kita telah mencari alien di semua tempat yang salah sementara kita melihat ke langit dan menukik jauh ke langit. Di beberapa planet jauh akan tetapi mereka sebenarnya berada tepat di bawah kita. Mereka bahkan lebih dekat dan kita berpikir, apapun makhluk-makhluk anehnya, laut sekarang dipelajari bahkan kurang dari luar angkasa. Dan oleh karena itu di masa depan kita dapat mengharapkan banyak penemuan yang lebih fantastis dan kami akan di sini untuk memberitahu Anda semua tentang mereka.